bertemu lagi dengan Budita hari ini. Gimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Jangan lupa tetap semangat, karena gak terasa kita sudah masuk minggu ketiga belajar di rumah dengan hashtag stay at home-nya. Ngomong-ngomong, gimana? Sudah ada yang ngeluh bosan? Kangen main ke sekolah, kumpul sama teman-teman, atau mungkin ada yang mulai mengeluh tugasnya banyak, bingung mau mengerjakan yang mana. Materi ibu kali ini berarti cocok untuk kalian. Kira-kira apa ya materinya? Nah, hari ini ibu ingin menyampaikan tentang skala prioritas bagi pelajar. Seperti apakah itu penjelasannya? Cekidot. Oke, skala prioritas bagi remaja. Sebelumnya, ibu akan menyampaikan tentang apa sih itu skala prioritas? Iya. Bahasa mudahnya, skala prioritas adalah daftar kebutuhan atau kegiatan yang disusun berdasarkan dari tingkat paling penting atau segera sampai yang kurang penting atau bisa ditunda. Anak-anak ibu, manfaat membuat skala prioritas adalah lebih mengerti kebutuhan atau kegiatan mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda pelaksanaannya. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas. Itu yang pertama, tingkat urgensinya. Yang kedua, kemampuan diri. Ketiga, kesempatan yang dimiliki. Dan yang terakhir, pertimbangan masa depan. Yuk, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, tingkat urgensinya. Urgensi itu sendiri adalah hal yang sangat penting, harus, mendesak untuk diselesaikan atau ditindaklanjuti. Contoh, seorang siswa ditugaskan oleh gurunya menjadi petugas upacara di hari Senin. Saat berangkat ke sekolah, di perjalanan dia baru sadar alat tulisnya ketinggalan di rumah. Jika dia pulang ke rumah, maka akan terlambat ikut upacara. Kira-kira mana ya yang paling urgent dan harus didahulukan? Iya, jelas sekali. Yang harus didahulukan adalah mengikuti upacara, karena itu tanggung jawabnya. Sedangkan alat tulis masih bisa diselesaikan dengan meminjam teman, atau jika ada uang lebih bisa membeli lagi yang baru. Yang kedua, kemampuan diri. Ini gak kalah penting loh. Bahkan kalau menurut ibu, ini juga yang termasuk yang paling penting. Terkait juga dengan attitude. Sebaik dan setepat apapun kita menentukan sebuah pilihan, jika tidak diimbangi dengan kemampuan diri yang memadai, maka hasilnya pun juga akan tidak maksimal. Kemampuan diri ini dapat dilihat dari sisi keahlian, keuangan atau ekonomi, bagaimana usaha yang dilakukan, kesungguhannya untuk mencapai, sifat pantang menyerah, realistis, dan masih banyak lagi yang biasa orang sebut itu soft skill ya. Nah, itu hal-hal soft skill itu masuk di kemampuan diri. Contoh terkait dengan kemampuan diri, seorang siswa minta dibelikan motor untuk ke sekolah ke orang tuanya. Dia ingin kendaraan motor cowok yang besar. Tapi kondisi keuangan orang tua tidak mampu untuk membeli motor tersebut karena mahal. Jadi solusinya bagaimana? Sebaiknya dia membeli motor biasa saja, toh fungsinya sama untuk transportasi ke sekolah. Yang ketiga, kesempatan yang dimiliki. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah dahulukan kesempatan yang jarang kita temui. Contohnya, seorang siswa dikirim untuk mewakili sekolah mengikuti lomba tingkat nasional yang diadakan hanya 5 tahun sekali.
Ternyata pada jadwal yang bersamaan dengan hari lomba, orang tuanya mengajaknya untuk keluar kota menghadiri pernikahan saudaranya. Kelihatannya kedua kegiatan tersebut sama-sama penting ya, dan kesempatannya pun juga hanya sekali. Nikah kan hanya sekali, lalu ikut lomba tingkat nasional ini juga otomatis di sekolah dia yang hanya 3 tahun, lombanya 5 tahun sekali juga hanya bisa diikuti sekali. Mana yang harus diprioritaskan? Lebih baik disarankan mengikuti lomba saja. Karena apa? Dia sudah terpilih mewakili sekolah dan tidak ada penggantinya. Sedangkan pernikahan saudaranya masih bisa diwakilkan kehadirannya oleh keluarganya. Kesannya kok nggak enak ya, tapi kadangkala memang seperti itu ya. Tidak selalu skala prioritas ini enak kita alami. Tapi minimal kita harus mulai belajar mendahulukan mana yang perlu dan mana yang bisa ditunda. Yang terakhir, pertimbangkan masa depan. Ini bersifat pada kebutuhan jangka panjang. Kita sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, di mana dituntut untuk mengurangi penyesalan di masa depan atau masa datang atas pilihan yang kita ambil di masa sekarang. Contoh yang Ibu ambil, dalam menentukan studi lanjut, kita harus mempelajari sekolah atau perguruan tinggi yang kita incar. Ingin masuk jurusan apa? Bagaimana prospek kerjanya di kemudian hari? Dan masih banyak lagi yang perlu kita pertimbangkan. Dan itu semua, ingat anak-anak, sudah harus dipikirkan dari sekarang, bukannya nanti menjelang kelulusan. Oke, gimana tadi? Sudah mulai ada gambaran tentang apa itu skala prioritas? Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan menutup dengan sedikit simulasi yang harapannya simulasi ini bisa semakin memudahkan kalian membayangkan, oh skala prioritas itu seperti ini toh. Di sini Ibu sudah menyiapkan satu kantong plastik berisi kelereng, isinya kurang lebih ada 100 biji. Lalu ada stoples, kaca, dan bola tenis. Masing-masing punya maksud dan tujuannya. Stoples kaca ini diibaratkan waktu yang kita miliki. Semuanya sama, yaitu masing-masing orang memiliki waktu dalam sehari adalah 24 jam. Kelereng, ini sengaja jumlahnya banyak. Ini adalah hal-hal atau kegiatan yang kita sukai, seperti main, ngegame, nonton TV, streamingan, lihat drakor, dan lain sebagainya ya. Biasanya itu yang menyenangkan memang. Sementara bola tenis ini, walaupun jumlahnya hanya 1 tapi paling besar dibandingkan kelereng, ini adalah tugas atau kewajiban kita. Karena di awal skala prioritasnya ditujukan untuk pelajar, bola tenis ini diidentikan dengan tugas kewajiban kalian sebagai seorang pelajar yang tidak hanya belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya, tapi juga ada kegiatan di rumah lainnya yang tidak bisa kita abaikan, membantu orang tua, ngasuh adik mungkin. Sekarang simulasinya, kira-kira apa yang terjadi jika kita mencoba memasukkan dulu hal-hal yang kita sukai, tapi bukan yang utama, karena tugas pelajar itu adalah belajar. Kita isi dulu dengan main-main, YouTube, terus apa lagi? Nah, sudah penuh ya, baru mengerjakan tugas sekolah. Apa yang terjadi?
lihat tidak bisa ditutup. Nah, anak-anak ibu melihat slide yang sebelumnya tadi, bagaimana kita perlu untuk membuat skala prioritas agar jangan sampai hal-hal yang harusnya sudah kita kerjakan, hal-hal yang harusnya sudah segera kita tidak tindak lanjuti, malah terlewat gara-gara kita mendahulukan hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tunda. Sekarang kita balik. Kalau kita mengerjakan kewajiban utama dulu, kira-kira apa yang terjadi? Apakah sama? Tidak bisa ditutup? Atau mungkin ada hasil yang berbeda? Ibu pastikan dulu caranya, kembali ke plastiknya. Oke, sudah bersih. Selanjutnya, jika tadi kelereng dulu yang kita masukkan, sekarang kita balik. Hal-hal utama dulu yang kita masukkan, kewajiban kita dulu yang kita masukkan dalam, baru kegiatan-kegiatan lain kita. Lihat, bisa ditutup. Artinya apa? Saat kita mengerjakan apa yang memang harus kita kerjakan dahulu, kegiatan-kegiatan yang lain yang kita sukai pun juga tetap bisa kita kerjakan. Anak-anak ibu masih sering menemui yang hobi nunda-nunda, tarsok, entar besok, tarsek, entar ngosek. Endingnya apa? Ngeluh lagi, tugasnya numpuk bu, banyak bu, deadline-nya barengan bu. Apakah itu akan terjadi jika kita melakukan skala prioritas seperti yang tadi sudah ibu contohkan? Saya rasa tidak. Pelajaran saja ada jadwalnya. Demikian juga kegiatan yang harus kita lakukan pun juga mulai belajar untuk terjadwal. Mungkin deadline bisa saja sama, tapi saya rasa pemberian tugasnya itu pasti berbeda. Kalau kita nunda, ya efeknya akan numpuk-numpuk. Endingnya apa? Stres sendiri, ngeluh sendiri. Terus kalau sudah ngeluh, tugasnya selesaikah? Enggak. Yang ada malah mungkin nilai kita jadi kurang. Kembali lagi kita yang bermasalah. Jadi sebaiknya bagaimana? Yuk, praktekkan materi yang ibu berikan hari ini. Buat skala prioritas. Disusun. Oh, ini harus diselesaikan hari ini, pukul 10. Oke, itu diletakkan yang pertama. Yang kedua, oh pelajaran ini hari ini juga, tapi dikumpulkan pukul 11. Nah, itu letakkan yang kedua. Demikian seterusnya. Harapannya dengan adanya skala prioritas ini, pertama, selain kita jadi tahu mana yang harus kita kerjakan dahulu dan mana yang selanjutnya, manfaat yang kedua adalah harapannya tidak ada yang terlewat, gak ada yang kelupaan. Begitu nanti Anda sudah selesai, deadline-nya masih lama, gak masalah. Yang penting tugas Anda sudah selesai. Terus mainnya gimana bu? Nanti main saya ketet. Enggak, buktinya dengan mendahulukan dulu kewajiban kita, mainnya, nge-game-nya, streamingannya, nonton drakornya, masih tetap bisa jalan. Oke. Jangan lupa materi ibu kali ini jangan hanya ditonton saja, jangan hanya didengar saja, disimak saja, tapi minta tolong sekali lagi praktekkan mulai dari sekarang. Ya, apalagi kerasa banget kok kita belajar di rumahnya. Ya.
tugas-tugas setiap hari pasti ada, entah hanya sekedar membaca atau ada tugas yang memang harus segera dikerjakan dan dikumpulkan. Besar harapan Ibu kalian memiliki kualitas dengan membuat skala prioritas untuk diri sendiri. Tidak mudah, tapi mulailah dipraktekkan, mulailah belajar dari sekarang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau usaha. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan ya. Terima kasih. Bye-bye.